Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Menantu terbaik bab 730. Zhang Yiting dan Zhang Yitang tidak bisa membantu tetapi tercengang ketika mendengar ini. Mereka saling memandang, lalu buru-buru menghibur dan bertanya pada Zhang Yihong apa yang mereka maksud. Aku bertanya padamu, apa identitas dari 100 orang ini? Zhang Yihong tidak menjawabnya, melainkan bertanya. Pembunuh ketiga di dunia. Zhang Yitang berkata dengan bingung bahwa dia telah memberitahu Zhang Yihong tentang pembantaian 100 orang. Jika bukan karena Zhang Yihong menjadi perantara dengannya terakhir kali, dia dan saudara keduanya akan kehilangan begitu banyak uang, diperkirakan dia akan dipukuli sampai mati oleh ayahnya. Zhang Yiting tidak berbicara, dan melihat dengan muram ke arah Hui Sengtang, mengepalkan tinjunya dengan erat, dan jejak kecemburuan dan kekejaman muncul di matanya. Pembunuh yang dia temukan karena pengkhianatan hubungannya sebenarnya digunakan oleh musuh terkutuknya, bagaimana mungkin dia tidak marah? Ya, pembunuh, dan dia adalah pembunuh terkenal di dunia. Zhang Yihong berkata dengan suara dingin, meskipun identitas ini mengejutkan, itu adalah pedang bermata dua. He Jiarong dapat menggunakannya untuk berurusan dengan orang lain, tetapi dia juga akan disakiti olehnya. Saudaraku, kamu tidak tahu apa yang terjadi, anak ini He Jiarong menyelamatkan Bai Rentu orang yang sangat penting. Bai Rentu setia pada He Jiarong ini dan tidak akan mengkhianatinya. Zhang Yiting mengingatkan Zhang Yihong dengan suara yang dalam, berpikir bahwa Zhang Yihong ingin menghasut pembantaian 100 orang. Aku tidak sedang membicarakan ini. Zhang Yihong menggelengkan kepalanya dan bersenandung, kamu pikir, meskipun Bai Rentu belum membunuh siapapun di China, bagaimana kalau secara internasional? Dilihat dari nama Bai Rentu miliknya, tidak kurang dari 100 orang tewas di tangannya. Benar, itu juga berarti dia memiliki setidaknya ratusan musuh di dunia. Belum lagi mereka yang ingin menukar kepalanya dengan hadiah. Ketika kami menyebarkan berita, berapa banyak orang yang akan datang? Temukan dia untuk balas dendam. Ketika Zhang Yihong mengatakan ini, ada kesenangan luar biasa di matanya. Jika acara ini berhasil disebarkan, itu akan setara dengan menyalakan tong mesiu di samping Lin Yu. Cukup pasti bagi Lin Yu untuk minum sepoci. Ya, saudaraku, kenapa aku tidak mengharapkan ini? Zhang Yitang sangat senang ketika dia mendengar apa yang dikatakan kakak laki-lakinya, tetapi kakak laki-lakinya punya otak. Saya telah memikirkan tentang ini, tetapi pertama, berita tidak disebarkan dengan baik, dan kedua, ini ada di dalam China, dan pasukan asing tidak begitu pandai dalam hal itu. Zhang Yiting mengerutkan kening dan berkata bahwa ia benar-benar telah mempertimbangkan ini, tetapi ia merasa agak sulit untuk mengoperasikannya. Bagaimanapun, China memiliki kontrol imigrasi yang sangat ketat. Mereka yang memiliki masalah identitas akan kesulitan untuk masuk. Ada beberapa hal, bagaimana Anda tahu jika Anda tidak melakukannya? Zhang Yihong berkata dengan percaya diri, izinkan saya memberitahu Anda, militer akan mengadakan acara besar sebentar lagi, dan akan ada banyak orang dari luar negeri. Bagi pasukan asing itu, kali ini adalah kesempatan. Militer punya acara besar. Acara apa? Kenapa aku tidak tahu? Zhang Yitang bertanya dengan bingung. Kamu akan tahu nanti. Zhang Yihong tersenyum tipis, lalu bergegas kembali ke Sengtang dengan senyum sinis. He Jiarong, bahkan jika kamu tidak mati kali ini, kamu pasti akan terkelupas. Dia datang ke sini hari ini untuk memeriksa apakah Bai Rentu adalah orang yang melakukannya pada Yan Lun tadi malam. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia melihat Bai Rentu. Setelah mengkonfirmasi identitas Bai Rentu, dia tidak menunggu lebih lama lagi dan menyalakan mobil. Cepat pergi. En dan Lin Yu di rumah sakit tidak tahu apa-apa tentang semua ini, dan mereka dengan senang hati menceritakan masa lalu.
Mereka sedikit emosional ketika berbicara tentang situasi yang mereka alami bersama di pegunungan Jinmen yang dalam. Ketika hujan basah, Lin Yu melihat beberapa adegan yang tidak boleh dilihat saat memanggang pakaiannya, dan tanpa sadar Ani tersipu. Jiarong, haha, ada tamu bangsawan. Pada saat ini, suara yang familiar tiba-tiba terdengar di luar pintu. Lin Yu mendongak dan melihat bahwa Hu Haifan ternyata ada di sini. Dia sangat gembira dan buru-buru bangun dan berkata, "Oh, Kepala Hu, tolong cepat." Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya dalam hatinya. Bertanya-tanya jenis angin apa ini, ada banyak tamu terhormat di klinik medis kecilnya sendiri. Hehe, jangan panggil Direktur Hu mulai sekarang. Jika kamu bisa memikirkanku, panggil saja aku Paman Hu. Hu Haifan terkekeh dan melambai ke Lin Yu, dengan rasa campuran di wajahnya. Lin Yu terkejut ketika mendengar ini, dan buru-buru berkata, "Kamu pensiun? Bukankah masih ada waktu? Mengapa begitu cepat?" Dia ingat bahwa meskipun Hu Haifan akan turun tahta, dia tidak secepat itu. "Hei, kemampuanku terbatas. Jadi aku harus pergi lebih awal." Hu Haifan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Ekspresinya cukup sedih, meskipun dia bukan orang yang terobsesi dengan kekuasaan. Dia hanya mundur seperti ini, agak tidak mau. Lin Yu menghela nafas pelan, mengetahui bahwa ada beberapa hal yang lebih rumit dari yang dia pikirkan. Jadi dia tidak banyak bicara, dan dengan cepat mengundang Hu Haifan ke kursinya. "Hei, karena kamu punya tamu, aku tidak akan mengganggumu. Besok aku punya waktu untuk mengundang kamu dan istrimu makan malam." Ani tersenyum, lalu mengambil tasnya dan hendak pergi. Tiba-tiba teringat sesuatu, dia menoleh ke Lin Yu dan berkata, "Ngomong-ngomong, dia, setengah dari bonus yang diberikan oleh keluarga Rothschild adalah milikmu. Karena kamu bersikeras tidak, maka saya akan menyuntikkan semua setengah dari dana Anda ke Asosiasi Medis AS. Anda dianggap sebagai pemegang saham." Setelah berbicara, dia berkedip pada Lin Yu, meraih tangannya, berbalik dan pergi dengan cepat. "Ahem, Jiarong, kamu sangat cantik." Ketika Hu Haifan melihat En yang anggun dan menawan, beberapa wajah tua tersipu dan batuk dengan suara rendah. "Hucu, tidak, Paman Hu, Anda salah paham." Lin Yu tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, "Kami hanya berteman." Hu Haifan melambaikan tangannya dan tersenyum, lalu wajahnya kaku, dan dia berkata dengan tegas, "Jiarong, aku di sini untuk meminta bantuanmu kali ini." "Bisa saya bantu? Apa yang bisa Anda lakukan? Katakan saja." Lin Yu berkata buru-buru, berpikir bahwa Hu Haifan telah mengalami beberapa kesulitan. "Itu bukan urusanku." Hu Haifan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, dan berkata dengan sedih, "Aku ingin menyingkirkanmu. Su Junxing lah yang dapat mengalami kesulitan di Departemen Urusan Militer di masa depan." "Hehe, Paman Hu, saya bukan lagi anggota Departemen Mi, bahkan jika saya ingin membantu, saya tidak memiliki kualifikasi." Lin Yu tersenyum tak berdaya, teringat ketika dia diusir dari Departemen Intelijen Militer, masih ada dendam di hatinya. Jiarong, pada saat itu juga merupakan pilihan terakhir. Hu Haifan menghela nafas, orang-orang Jepang menekan dengan keras, "Jika saya tidak setuju." "Paman Hu, Anda tidak perlu menjelaskan kepada saya, Anda tidak menyalahkan Anda untuk ini." Lin Yu menggelengkan kepalanya dengan wajah yang berat pada awalnya. Hu Haifan mencoba yang terbaik untuk melindunginya. Itu Yuan He dan orang-orang dari Liga Master Pedang yang memaksanya keluar dari militer. "Jiarong, saya harap Anda dapat mengesampingkan keluhan pribadi ini demi keadilan nasional dan membantu militer pada waktu yang tepat." Hu Haifan bergegas ke Lin Yu dengan sedikit ekspresi, "Jika tidak, jika kamu membenci Departemen Intelijen Militer, maka kamu akan terjebak dalam perangkap Liga Master Pedang. Mereka memaksaku untuk mengeluarkanmu dari Departemen Intelijen Militer karena mereka takut akan kemampuanmu." Berbicara,
Hu Haifan buru-buru mengeluarkan selembar kertas surat terlipat dari sakunya, melihat keluar pintu, dan melihat bahwa tidak ada yang keluar. Jadi dia dengan hati-hati menyerahkan kertas surat itu kepada Lin Yu dan menjulurkan kepalanya ke depan dan menurunkannya. Berkata, "Jiarong, lihat apa ini." Lin Yu buru-buru mengambil kertas surat dan membukanya, hanya untuk melihat kata-kata, "Surga bawah tanah," tertulis di atas kertas surat. Kulitnya berubah tanpa sadar, dan matanya tertuju ke bawah, hanya untuk melihat beberapa informasi rinci tentang taman bawah tanah, termasuk struktur konstruksi taman bawah tanah, model keuntungan, dan catatan yang sangat rinci. Tidak diragukan lagi bahwa itu dia dan taman bawah tanah yang dikunjungi He Jinqi saat itu. "Jiarong, taman bawah tanah ini telah ada di China selama 10 tahun, dan telah mengumpulkan puluhan miliar uang. Kecuali sebagian dari kumpulan hadiah, segala sesuatu yang lain digunakan untuk mendanai kegiatan bagi anggotanya. Anda tahu bahwa di balik kendali bawah tanah ini siapakah orang-orang di surga?" Hu Haifan berbisik kepada Lin Yu dengan suara misterius, "Organisasi Shenmue. Ini berarti Liga Master Pedang mulai memasuki wilayah China 10 tahun yang lalu." Lin Yu mengerutkan kening dan mengangguk dengan sungguh-sungguh, tanpa diduga Hu Haifan telah menguasai informasi dari surga bawah tanah ini. Taman bawah tanah ini berjalan lancar. Hu Haifan berkata dengan suara yang dalam, "Kumpulan hadiah telah mengumpulkan lebih dari 10 miliar hadiah, tetapi tiba-tiba ada orang misterius yang mengambil uang hadiah. Jadi taman bawah tanah ini runtuh sebelum orang-orang kita lewat." Bersambung. Terima kasih sahabat Denok yang sudah mendengarkan video ini. Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih.